Aku bilang amit-amit jadi penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu bajunya seksi-seksi, aku bilang kayak gitu. Tapi ternyata kemakan sama omongan sendiri. Juara kita, Melly Indonesia. Kalau misalkan Melly menang, yang pasti bersyukur dulu ya. Gak pernah berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang telah Allah berikan. Dan mungkin juga itu salah satu pencapaian terbesar Melly setelah Lida. Dan yang sudah Melly persiapkan kalau misalkan Melly mendapatkan kemenangan di Dangdut Akademi Asia 6 ini adalah Melly pengen membuat acara bersama anak-anak yatim piatu. Sama pengen bikin rumah kucing karena Melly pecinta kucing. Jadi Melly tuh pengen banget bikin rumah kucing. Jadi ketika Melly ketemu kucing-kucing di jalanan tuh Melly pengen bawa kumpulin sama kucing-kucing yang lain. Jadi khusus rumah-rumah untuk kucing-kucing yang ada di jalan. Jujur aja untuk di Dangdut Akademi Asia 6 ini, kalau pertanyaannya nervous atau enggak seperti dulu, mungkin sekarang ini lebih nervous daripada dulu. Mungkin dulu tuh nervous tapi ketika kita nyanyi udah satu kalimat, dua kalimat tuh nervousnya hilang. Tapi ini itu dari awal sampai beres nyanyi tuh nervousnya masih kayak gini. Entah mungkin karena tanggung jawabnya berbeda mungkin ya, lebih besar karena ini kan membawa nama Indonesia. Jadi benar-benar tanggung jawabnya harus benar-benar memberikan yang terbaik gitu. Kadang kan sebelum tampil kayak ngobrol dulu sama komentator kayak jangan nervous, tampilkan yang terbaik. Mereka tuh selalu kasih omongan seperti ini. Jangan malu-maluin Indonesia. Pasti selalu seperti itu. Jadi itu salah satu pecutan juga bagi aku gimana caranya agar aku tuh tidak seperti yang diomongin sama komentator. Jangan malu-maluin Indonesia. Jadi sebisa mungkin usahain agar tidak malu-maluin Indonesia. Itu benar-benar kata-kata yang jadi pecutan buat aku untuk tampil lebih baik. Gitu. Banyak tantangan yang baru di Dangdut Akademi Asia 6 ini, mulai dari treatment dan kebetulan juga kan Dangdut Akademi Asia 6 ini yang kita butuhkan itu tidak hanya gitu-gitu aja. Karena kan yang mungkin suaranya bagus sudah begitu banyak. Jadi kita harus bisa memberikan sesuatu yang berbeda dari Lida. Mungkin di sekarang ini kayak kita yang dulunya aku nggak bisa nari, di sini aku harus bisa nari. Yang dulu aku nggak bisa membawakan genre lagu ini, di sini tuh harus bisa. Jadi aku tuh mulai suka dangdut itu di kelas 5 SD. Sebelumnya tuh aku bukan pecinta dangdut. Bahkan sempet keluar dari mulut aku sendiri, aku ngomong kalau aku itu nggak mau jadi penyanyi dangdut. Nggak mau, aku bilang amit-amit jadi penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu bajunya seksi-seksi, aku bilang kayak gitu. Tapi ternyata kemakan sama omongan sendiri. Akhirnya aku sekarang menjadi penyanyi dangdut yang dikenal oleh orang-orang. Yang mungkin ya, tapi tidak semua penyanyi dangdut itu kan seperti itu ya. Jadi penyanyi dangdut itu justru bagi Melly sekarang itu banyak sekali anak-anak muda yang di usia 15 tahun tuh menjadi seorang penyanyi dangdut. Bahkan mereka membawa nama daerahnya, membanggakan keluarganya, membanggakan daerahnya gitu loh. Jadi bagi Melly dangdut itu keren sih untuk sekarang. Maksudnya apa yang dulu Melly nggak suka sama dangdut, dulu sebenarnya Melly tuh nyanyi kasidah, kori, ikut lomba-lomba ngaji gitu antar Agustusan gitu kan. Tapi akhirnya pindah menjadi penyanyi dangdut. Rezekinya ada di sini.
tetangga gitu kan, tetangga orang-orang kampung biasanya kayak ngomong, apaan penyanyi dangdut? Penyanyi dangdut tuh kayak gini-gini. Biasalah dipandang sebelah mata kan kalau penyanyi dangdut itu. Makanya Melly itu dari situ pengen membuktikan bahwa penyanyi dangdut itu tidak seperti itu. Tidak semua penyanyi dangdut seperti itu. Penyanyi dangdut juga punya prestasi yang luar biasa dan tidak seperti yang mereka pikirkan. Kebetulan kalau sekarang mereka yang seperti itu malah mendekat. Kebanyakan kayak gitu ya. Mereka yang dulunya biasanya aduh ngomongin nyenye-nyenye wewe. Kalau aku pulang kampung tuh biasanya kayak gimana sekarang di sana kayak gimana. Tapi ya nggak apa-apa lah, manusiawi gitu kan orang seperti itu. Yang penting kalau Melly sendiri yang penting Melly tidak seperti itu sama mereka. Berusaha untuk menjadi orang baik ya untuk orang yang menjahati kita dulu gitu ya. Tapi insya Allah lah maksudnya selagi kita masih bisa berbuat baik, kenapa kita harus membalas kenapa kita harus membalas seperti dia sama kita dulu gitu. Ya, aku tuh kebetulan orangnya tuh kalau misalkan ada orang minjem uang, tipe orang yang nggak berani untuk nagih. Sampai sekarang pun sama seperti itu. Jadi kalau misalkan dari dulu sampai ke teman-teman sekolah ada pinjem uang ya, nanti tanggal segini aku ganti. Oh iya nggak apa-apa. Karena aku juga nggak enak kalau misalkan ada orang mau minjem uang berapapun itu, kalau aku ada aku kasih. Tapi aku kadang, ya ampun aku lagi butuh uang itu gitu kan dulu tuh kan. Tapi aku nggak berani mintanya. Tapi alhamdulillah rezeki dari mana aja gitu kan. Akhirnya ada. Jadi kayak ya udahlah, nggak apa-apa ikhlasin aja. Sampai sekarang pun sama seperti itu. Aku tuh kebetulan manggung dari panggung ke panggung itu dari kelas 5 SD. Awalnya tuh manggungnya cuma di daerah aku sendiri, maksudnya kayak di situ aja. Sampai mungkin orang tuh bosen tiap hari kalau ada acara dangdutan tuh selalu ada aku. Sampai pada akhirnya alhamdulillah kenal sama musisi, kan musisi di Cianjur banyak ya. Jadi banyak dari daerah ini aku kenal, daerah ini aku kenal, daerah ini. Sampai pada akhirnya kita tuh kayak, Mel di sini ada job ya, nanti di daerah sini dipanggil ke sini, nanti pindah lagi ke daerah sini. Jadi makin se-Cianjur itu alhamdulillah apa ya kalau bahasa Sundanya keubek, bahasa Indonesianya apa ya? Kayak se-Cianjur tuh ke inilah gitu loh. Terjamah semuanya gitu ya. Bayaran aku pertama kali manggung tuh dari 25.000. Itu 25.000 tuh masih kayak di kampung aku. Terus paling gede tuh 50.000. Kalau dapat uang dulu mah ya 50.000 lumayan ya. Maksudnya beli permen aja 500 perak tuh udah dapat lebih dari 10 gitu ya. Jadi kayak kalau dapat 50.000 tuh kayak aku suka pengen bagi sama mama gitu kan. Ma aku dapat uang ya hasil manggung kemarin 50.000, aku bilang ini buat mama 25.000, aku 25.000. Mam, apa ya kayak sedikit tapi dibagiin kayak buat beli garam buat mama, itu udah seneng banget gitu loh. Kayak sampai aku kenal ke musisi-musisi yang lebih luar lagi, aku dapat 200.000 tuh kaget banget dong. Maksudnya kayak kok gede banget gitu loh, padahal itu memang bayaran di luar seperti itu, mereka tuh udah biasa. Emang segini bayarannya, katanya emang kamu biasa dibayar berapa, bilangnya segini. Oh kalau kita tuh kadang 250, kadang 200.000. Sampai aku pernah dapet 500.000, itu kayak wow aku dapet 500.000 kayak pencapaian yang sangat luar biasa gitu ya. Dapet uang 500.000 tuh karena besar banget dulu tuh, jadi kayak makin semangat gitu loh untuk cari uangnya, karena maksudnya membantu perekonomian keluarga juga, membantu sedikit uang jajan aku juga, jadi nggak minta sama orang tua. Mahal 500.000. Alhamdulillah itu nyanyi 2 hari ya, maksudnya kayak siang sama malamnya. Jadi kita dapat 250, siangnya 250.000, malamnya 250.000, di situ jadi 500.000. Seneng lah alhamdulillah. Yang menyaksikan acara Dangdut Akademi Asia 6. Untuk itu kami pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama-tama sih Melly ucapin terima kasih banyak buat kedua orang tua Melly yang selalu mensupport, mendukung Melly sampai titik ini. Mungkin tanpa dorongan doa dari kedua orang tua, Melly tidak akan menjadi seperti ini. Kedua orang tua Melly lah yang meyakinkan Melly sampai titik ini tuh
yang selalu ngasih tahu jangan pernah lupa untuk sholat, jangan pernah lupa untuk doa, jangan pernah lupa sama kedua orang tua untuk meminta doa restu, karena perjalanan dari anak ini adalah ada doa dari orang tua kita. Jadi selalu ingat sama kata-kata mama, jangan pernah dengerin kata orang lain, fokus sama tujuan kamu, jangan pernah lupa sholat dan tetap berdoa kepada Allah.